Halo teman-teman, selamat malam. Berjumpa kembali di channel Yan Iwan. Di kesempatan pada malam ini, saya ingin sharingkan kembali updatean terbaru dari Core Mining. Nah, teman-teman, di kesempatan pada malam ini, di sini saya menemukan teman-teman ya, informasi terupdate yang ada hubungannya dengan Core. Yang jelas di sini adalah airdrop open egg-nya, teman ya. Nah, di sini di airdrop open egg itu akan merilis ya, mungkin di sini akan merilis dari KYC-nya untuk metode terdesentralisasi. Nah, itu apa saja keuntungannya sih dari KYC untuk verifikasinya yang terdesentralisasi? Nah, apa keuntungannya itu kita bahas nanti teman ya. Yang pasti teman jangan lupa untuk yang belum garap airdrop open egg terlebih dahulu ya, itu ada di aplikasinya di Core Mining ini ya, di aplikasi Satoshi Core Mining ini nanti bisa kalian tambahkan project. Nah, projectnya itu ada di sebelah sini teman. Nah, tambahkan project. Setelah itu teman bisa lihat tampilan ini, klik di open egg pada bagian atas ini, sembarang tempat di open egg ya. Dan di sini teman ikuti saja, nanti gabung atau ikuti berpartisipasi dalam airdrop gitu teman ya, tinggal oke saja teman. Dan untuk aplikasi ini atau airdrop ini akan berlangsung 1 tahun bagi teman yang belum tahu ya. Ini khusus bagi teman yang belum tahu, 1 tahun ke depan kita akan bisa menggarap airdrop nyata. Ini langsung ada dalam aplikasi Satoshi teman ya, yang sudah terbukti untuk membagikan core-nya waktu ini teman. Jadi di sini saya informasikan langsung teman-teman ya untuk airdrop ini, dan jangan lupa teman untuk setiap hari mengklaim bagian ini ya, mengklaim bagian ini. Ini bisa kalian klaim seperti ini, dan tentunya akan menambah aset kalian yang ada di sini ya, di airdrop open egg ini, di OEX ini, yang nantinya akan mengeluarkan metode KYC verifikasi yang terdesentralisasi teman ya. Nah, untuk saat ini adalah airdrop nyata yang nanti kita akan bisa tarik di 1 tahun ke depan. Oke, kita langsung saja ke informasi dari KYC terdesentralisasi seperti ini teman. Oke, nah di sini untuk open egg atau airdrop open egg ini sekarang pengikutnya adalah sekitar 49.000 pengikut teman ya, yang dimana airdrop open egg ini akan menginformasikan tentang prosedur untuk KYC terdesentralisasi seperti ini teman ya. Kalau kita terjemahkan dari tweetan terakhirnya, inilah tweetan terakhir dan terbarunya teman dari open egg, yang dimana temukan revolusi dalam prosedur KYC dengan karya terbaru kami. Nah, ini karya terbaru dari airdrop open egg ya, karya terbaru dari open egg teman. Nah, ini adalah protokol atau bisa dibilang seperti jaringan nantinya ya, mungkin nanti akan kolaborasi dengan Core ataukah sendirinya, nanti kita lihat saja nanti. Yang pasti di sini memiliki karya terbaru yang terdesentralisasi, yang pertama decentralized KYC teman. Melalui integrasi blockchain dan bukti tanpa pengetahuan, kami meningkatkan privasi dan keamanan sambil mempertahankan kepatuhan. Nah, itu salah satu keunggulannya ya, yaitu mengamankan privasi teman-teman. Selami detailnya di sini. Nah, selami detailnya di sini ya, kita coba buka ya, dan langsung kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Metode verifikasi KYC terdesentralisasi, integrasi bukti tanpa pengetahuan, dan blockchain. Nah, ini kan terlihat teman ya. Di dunia digital saat ini, Know Your Customer KYC telah menjadi kunci untuk menjaga keamanan dan kepatuhan. KYC mengaku pada proses bisnis memverifikasi dan menilai identitas pelanggan mereka. Biasanya digunakan untuk mencegah kejahatan seperti pencurian identitas, penipuan, dan pencucian uang. Namun, nah ini kelemahannya kalau konvensional ya. Namun, proses KYC konvensional seringkali bergantung pada institusi terpusat, berpotensi menimbulkan masalah privasi dan menjadikan informasi pengguna sebagai target penyerang. Apakah ada metode verifikasi KYC terdesentralisasi yang dapat melindungi privasi pengguna sekaligus mematuhi kepatuhan? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau bisa katanya ini akan ada nantinya KYC terdesentralisasi. Terdesentralisasi itu dalam pengertian tidak ada yang mengaturnya ya. Dalam artian tidak ada orang yang mengaturnya, hanya tergantung pada smart contract suatu sistem, dan itu benar-benar privasi banget teman ya. Nah, seperti itu teman. Oke, kita cek lagi bawahnya. Ini saya baca saja teman-teman agar langsung membacakan aslinya teman. Ini membawa kita ke metode verifikasi KYC terdesentralisasi yang kami perkenalkan hari ini berdasarkan blockchain dan bukti tanpa pengetahuan atau ZKP. Ini istilahnya ya, blockchain dan bukti tanpa pengetahuan teman ya. Jadi ini akan dikenalkan oleh open egg ini teman.
Nah, metode ini menggabungkan kekekalan dan karakteristik terdistribusi dan blockchain, kemampuan perlindungan privasi ZKP, dan fitur keamanan alamat daftar putih memberikan solusi KYC terbaru. Nah, jadi ini salah satu solusi KYC terbaru tanpa menyentuh privasi masing-masing pengguna, ya, alias bebas ini maksudnya teman-teman ya. Kita bebas untuk memberikan KYC kita karena di sini sudah privasi banget gitulah teman-teman. Oke, sini cara kerjanya seperti apa? Kita baca aja teman-teman. Cara kerja verifikasi KYC terdesentralisasi. Ini cara kerjanya. Pengguna pertama-tama harus melalui verifikasi KYC sekaligus melalui penyedia pelayanan terpusat terpercaya. Nah, setelah pengguna menyelesaikan verifikasi KYC, penyedia layanan membuat tanda tangan digital yang berisi informasi verifikasi identitas pengguna. Nah, sama halnya seperti tanda tangan saat kita melakukan transaksi lewat wallet seperti MetaMask, Trust Wallet dan sebagainya, itu kan perlu yang namanya verifikasi atau istilahnya konfirmasi kembali lah tanda tangan seperti itu teman. Pengguna menyimpan tanda tangan digital ini di blockchain yang dapat dilakukan dengan berinteraksi dengan smart contract tertentu. Kontrak pintar ini digunakan untuk mencatat alamat pengguna yang telah lulus verifikasi KYC. Oke. Untuk meningkatkan keamanan kunci pribadi asli, kunci pribadi terverifikasi KYC dapat menentukan alamat daftar putih yang digunakan sebagai alamat sebenarnya dalam skenario aplikasi buka kunci pribadi asli ini, teman-teman. Oke, dan ini meningkatkan keamanan saat pengguna masuk ke beberapa dompet atau aplikasi Web3 dengan alamat ini. Jika kunci pribadi dari alamat ini hilang atau dicuri, kunci pribadi asli dapat digunakan untuk menetapkan kembali alamat daftar putih yang dalam kontrak pintar tertentu. Nah, seperti private key itu maksudnya teman-teman. Jadi teman-teman harus menjaga private key dari masing-masing wallet terdesentralisasi. Misalnya seperti MetaMask, Trust Wallet, Ringpo, apapun sebagainya yang mengisi di sana seperti frase, 12 frase, 14 frase, 16 frase misalnya ada, dan private key atau kunci privasi, kunci pribadi kita itu jangan sampai orang lain tahu teman ya. Nah, itu maksudnya. Melalui bukti tanpa pengetahuan, pengguna dapat membuktikan kepada orang lain atau entitas bahwa mereka telah lulus verifikasi KYC tanpa mengungkapkan informasi pribadi mereka. Nah, hanya sebatas sudah misalnya kan ada mungkin fitur-fiturnya sudah sesuai dengan aslinya, mungkin seperti itu dari programnya itu, dan langsung memberikan notif kepada pihak developer bahwasanya sudah terverifikasi dari user itu, jadi diluluskanlah seperti itu teman. Bukti ini dapat memverifikasi tanda tangan digital mereka tanpa mengungkapkan tanda tangan itu sendiri teman. Dan ini terakhir, ketika pengguna atau entitas lain ingin memverifikasi apakah pengguna telah lulus verifikasi KYC, mereka hanya perlu melihat apakah pengguna ini telah berinteraksi dengan smart contract. Nah, jadi yaitu jika ada catatan di blockchain dan memverifikasi bukti tanpa pengetahuan mereka. Nah, intinya hanya melihat buktinya saja. Ya, kalau sudah KYC sudah tepat, jadi bagi ya seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya pihak dari OpenNext melihat bahwasanya jari usernya ini sudah KYC, ya oke saja, ataunya karena sudah terbukti terverifikasi dari smart contract. Nah, ini lagi teman, aplikasi di Satoshi KYC, aplikasi di sisi APP dan core blockchain. Metode ini dapat terintegrasi dengan baik dengan aplikasi yang ada seperti aplikasi Satoshi dan blockchain core. Di aplikasi Satoshi, setelah pengguna menyelesaikan verifikasi KYC, mereka dapat membuat beberapa token airdrop dalam smart contract di blockchain core. Dengan menggunakan metode verifikasi KYC terdesentralisasi ini, pengguna dapat membuktikan bahwa mereka telah lulus verifikasi KYC tanpa mengungkapkan informasi pribadi mereka. Nah, ini keuntungannya namanya, keuntungan dari verifikasi KYC terdesentralisasi. Keuntungan dari metode verifikasi KYC terdesentralisasi ini adalah melindungi privasi pengguna. Nah, ya, melindungi privasi pengguna ya. Melindungi privasi pengguna, memungkinkan pengguna untuk mengontrol informasi identitas mereka dan hanya membuktikan status KYC mereka kepada orang atau entitas yang mereka pilih. Pada saat yang sama, metode ini menjaga efektivitas dan keperluan verifikasi KYC. Ini dicapai dengan mengaitkan status KYC dengan alamat di blockchain dan menggunakan bukti tanpa penggunaan untuk memverifikasi asosiasi ini.
Nah, itu keuntungannya salah satunya teman ya, yaitu menjaga privasi. Selain itu, penggunaan alamat daftar putih secara signifikan meningkatkan keamanan kunci privasi. Pengguna dapat dengan nyaman berinteraksi dengan dompet dan aplikasi Web3, mengetahui bahwa meskipun kunci pribadi alamat daftar putih dikompromikan, mereka dapat dengan mudah menetapkan kembali alamat daftar putih baru menggunakan kunci pribadi asli. Akhirnya, brand ini membuka kemungkinan baru untuk aplikasi blockchain. Misalnya, beberapa aplikasi blockchain mungkin mengharuskan pengguna menyelesaikan verifikasi KYC untuk menggunakannya, atau mereka mungkin ingin memberikan layanan atau diskon khusus kepada pengguna yang telah lulus verifikasi KYC. Dengan menggunakan metode verifikasi KYC terdesentralisasi ini, aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan KYC sekaligus melindungi privasi pengguna. Itu tujuannya ya. Jadi, misalnya aplikasi OpenX ini perlu KYC. Jadi, itu suatu syarat jika sudah terpenuhi itu bagus, dan selanjutnya melindungi privasi pengguna. Sebagai kesimpulan, metode verifikasi KYC terdesentralisasi berdasarkan blockchain dan bukti tanpa pengetahuan atau istilahnya tadi adalah ZKP namanya. Tidak hanya memberikan cara baru untuk melindungi privasi pengguna dan meningkatkan kepatuhan, tetapi juga membuka kemungkinan baru untuk aplikasi blockchain. Ini adalah kemajuan signifikan yang memiliki implikasi mendalam tidak hanya untuk teknologi blockchain itu sendiri, tetapi juga untuk seluruh dunia digital ya. Oke, di sini kalian bisa cek tadi di Orange-nya ya. Oke, teman-teman, jadi intinya di sini untuk KYC itu sekarang dengan terdesentralisasi yang bisa dibilang itu diambil dari teknologi ZKP atau ilmu ini ya, ilmu keamanan tanpa pengetahuan, tanpa bukti pengetahuan. Istilahnya itu adalah ZKP ya, kalau kita lihat sini. Nah, ini teman ya. Berdasarkan blockchain dan bukti tanpa pengetahuan atau ZKP ya. Oke, itu saja sebenarnya teman-teman yang ingin saya sampaikan, karena inilah informasi terbaru yang mungkin berguna bagi teman-teman jika nantinya KYC di OpenX ini menurut saya aman nantinya teman-teman. Karena kenapa? Karena di sini memang saatnya kita menggunakan menjaga privasi kita. Apalagi kalau kita lihat untuk aplikasi Satoshi sebenarnya sudah KYC sih sebenarnya teman-teman waktu yang lalu. Apakah nantinya OpenX ini akan perlu KYC lagi dengan menggunakan sistemnya, ataukah dengan KYC yang terdahulu saja? Nah, itu nanti kita tanyakan di saatnya nanti kita saat melakukan penarikan. Oke teman, itu saja informasinya. Sampai jumpa dan salam cuan. Jangan lupa untuk teman mengklaim airdropnya yang batch ketiga ya. Jangan lupa lihat saja nanti di wallet kalian pasti ada 0,1 core yang diberikan sebagai fee modal untuk mengklaim batch 3 kalian di core. Ya, itu saja. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Bye bye.